Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Ananda Putri dengan NIM 2019-210645. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep anggaran penjualan dan politik harga dalam anggaran penjualan. Pada umumnya, kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjual hasil produksinya itu terbatas. Anggaran penjualan merupakan dasar dari dilakukannya aktivitas-aktivitas lain, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu daripada anggaran-anggaran lainnya. Penyusunan konsep anggaran penjualan sendiri mencakup keseluruhan kegiatan di bidang penjualan. Adapun komponen-komponen pokoknya yang sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar penyusunan anggarannya, yaitu menyusun tujuan perusahaan, strategi perusahaan, dan forecast penjualan. Kemudian menyusun anggaran penjualan melalui anggaran promosi dan iklan, anggaran biaya dan penjualan, dan anggaran rencana pemasaran. Anggaran penjualan disusun dengan berbagai pendekatan, dan masing-masing pendekatan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Dan dalam melakukan hal tersebut, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, karakteristik pasar yang dihadapi perusahaan, seperti luas pasar yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Kemudian keadaan pasar yang bersifat monopoli, bebas, dan monopolitis. Kemudian kemampuan perusahaan untuk menyerap barang. Kedua, ada kemampuan finansial, di mana kemampuan perusahaan dalam membiayai penelitian pasar, usaha-usaha untuk mencapai target penjualan, dan membeli bahan mentah. Ketiga, ada keadaan personalia. Keempat, dimensi waktu, di mana perusahaan harus memperhatikan dimensi waktu dalam membuat rencana karena kemungkinan akan terjadi perubahan di keadaan di masa mendatang. Politik harga dalam anggaran penjualan. Penetapan harga jual per unit produk seringkali menjadi masalah dalam menyusun anggaran penjualan. Ada pula dua dasar yang berhubungan dengan masalah penentuan harga dalam hubungannya dengan volume penjualan, yaitu estimasi terhadap kurva permintaan dan kurva biaya per unit. Dalam menyusun anggaran penjualan, seringkali terjadi kesulitan untuk manajer dalam mengambil keputusan. Dan seandainya ia diharuskan memilih salah satu dari kedua kebijakan, yaitu menaikkan tingkat harga per unit produk, tetapi volume penjualan akan ikut menurun, atau menurunkan tingkat harga, tetapi volume penjualan juga akan meningkat. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Miftahul Jannah dengan NIM 2019-210676 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni pengaruh upaya marketing terhadap volume penjualan. Dalam hal ini ada dua struktur persaingan, yakni struktur persaingan yang sempurna dan struktur persaingan yang tidak sempurna. Di dalam struktur persaingan tidak sempurna, perusahaan tidak mungkin mempengaruhi tingkat harga, karena pada tingkat ini harga jumlah yang ditawarkan akan sama dengan jumlah yang diminta. Sedangkan struktur persaingan yang kurang sempurna atau biasa kita sebut dengan monopolis, dengan demikian para produsen dan penjual mencoba mempengaruhi pasaran hasil produksinya melalui variabel bukan harga, seperti mutu dan kelengkapan produk mereka, syarat pembayaran, jasa pelayanan yang lain, distribusi yang merata, sehingga mempermudah calon pembeli mencari produk mereka melalui promosi yang intensif. Selanjutnya, yakni langkah-langkah menyusun rencana penjualan. Apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam langkah-langkah menyusun rencana penjualan? Yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran. Yang dimaksud yakni, yang pertama, penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Yang kedua, tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Yang ketiga, strategi pemasaran yang dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan, yakni A. Analisa ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek mikro seperti teknologi dan kependudukan. B. Melakukan analisa industri untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk tersebut. C. Melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. D. Analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan. E. Menyusun forecast penjualan, yakni meramalkan jumlah penjualan yang akan diharapkan. F. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. G.
G. Menghitung laba rugi yang mungkin diperoleh oleh perusahaan. H. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riadana Parisuda dengan NIM 2019-210794. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari forecast atau peramalan penjualan. Baik, forecast atau peramalan penjualan adalah proses melakukan estimasi atau ramalan yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan penjualan perusahaan pada waktu yang akan datang. Nah, biasanya pemilihan cara forecast penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu sifat dari produk yang dijual, lalu metode distribusi, firm size atau ukuran perusahaan, lalu tingkat persaingan, dan data historis. Lalu next-nya adalah teknik-teknik dalam melakukan forecasting. Oke, yang pertama teknik berdasarkan pendapat atau judgment method. Teknik ini cenderung subjektif. Lalu yang kedua adalah forecast berdasarkan perhitungan statistik. Nah, untuk teknik ini dia lebih objektif dibandingkan dengan metode yang pertama. Lalu yang ketiga adalah metode-metode khusus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Iqbal Fikri Ibrahim dengan NIM 713. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan peramalan penjualan. Dalam peramalan penjualan ada 3 metode yang dapat digunakan diantaranya. Yang pertama, forecast berdasarkan pendapat atau judgment method. Biasanya digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Sumber pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah yang pertama, pendapat salesman. Para salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah mereka masing-masing. Kemudian, mereka diminta untuk mengestimasi tentang tingkat penjualan di daerah masing-masing di waktu mendatang. Perkiraan para salesman itu perlu diawasi karena mungkin ada unsur kesengajaan untuk membuat perkiraan yang lebih rendah dengan harapan apabila mereka menjual di atas perkiraannya, mereka akan mendapatkan hadiah. Yang kedua itu pendapat sales manager. Seorang kepala bagian penjualan tentu mempunyai pertimbangan dan pandangan yang lebih luas meliputi seluruh daerah penjualan. Pada umumnya, perkiraan kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Hal ini mungkin juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang lebih luas di bidang penjualan. Yang ketiga yaitu pendapat para ahli. Kadang-kadang perkiraan yang dibuat oleh salesman dan kepala bagian penjualan sangat bertentangan satu sama lain. Sehingga perusahaan menganggap perlu untuk meminta pertimbangan kepada orang yang dianggap ahli. Yang terakhir yaitu survei konsumen. Apabila ketiga pendapat tersebut masih dirasa kurang dapat dipertanggungjawabkan, maka biasanya diadakan penelitian langsung terhadap konsumen. Yang kedua itu forecast berdasarkan perhitungan statistik. Yang pertama yaitu analisis tren. Tren adalah gerakan yang berjangka panjang, seolah-olah alun ombak dan cenderung untuk menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Nah, penerapannya garis tren dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu penerapan garis tren secara bebas. Yang kedua, penerapan garis tren dengan setengah rata-rata. Yang ketiga, penerapan garis tren secara matematis. Yang terakhir yaitu analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi dipakai untuk menggali hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Perubahan tingkat penjualan yang akan terjadi hanya ditentukan oleh pola penjualan yang telah terjadi, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain. Peramalan dengan statistik akan lebih lengkap bila ditambah dengan analisis ini. Peramalan dengan analisis tren akan dapat dibenarkan bila produk dapat dijual jika ada pengaruh dari variabel lain. Maka digunakan formula regresi dan tes korelasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Sandi Wirayanatama, NIM 2018-210828.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang forecast metode khusus. Nah, forecast metode khusus ini ada 3 analisis, yaitu yang pertama ada analisis industri, ada analisis produk lain, dan juga analisis penggunaan akhir. Nah, analisis industri ini menekankan pada market share perusahaan. Nah, analisis ini menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan industri pada umumnya, yaitu dalam volume dan juga posisi dalam persaingan. Nah, dalam analisis industri ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada membuat proyeksi permintaan industri, dan yang kedua ada menilai posisi perusahaan dalam persaingan, dan yang terakhir yaitu market share. Nah, untuk menghitung market share, yaitu dibutuhkan permintaan perusahaan dibagi permintaan industri, nanti dikalikan 100%. Nah, berikutnya analisis produk line. Nah, analisis produk line ini digunakan pada perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang tidak mempunyai kesamaan, sehingga dalam membuat forecast-nya harus terpisah. Berikutnya ada analisis penggunaan akhir. Bagi perusahaan yang menghasilkan produk setengah jadi dan masih memerlukan proses lebih lanjut menjadi barang jadi atau barang siap untuk dikonsumsi, maka forecast-nya ditentukan oleh penggunaan akhir yang ada kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.